Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Oke, kita kembali ke chart astrologi hari ini tanggal 13 Juli pukul 12 siang tepatnya. Kita lihat bulan sudah berada di ujung belakang Leo dan segera akan masuk ke Virgo. Jadi energinya Leo kalau kolektif adalah tentang kreasi, dan kemarin kita sudah katakan sesuatu yang membuat kita happy, mengerjakan dengan penuh semangat. Kalau Virgo energinya adalah kita melihat ke dalam. Jadi kalau di kreativitas itu kan kayak pikiran kita terbuka lebar, kita bisa memilih apa yang paling cocok. Nah, ketika sudah sampai Virgo, itu biasanya pilihannya sudah ada dan kita tinggal secara intensif mendalami hal tersebut. Jadi kalau 2 hari atau 3 hari kemarin ketika bulan ada di Leo, kita bisa trial and error sampai kita menemukan, oh gini cara yang paling benar. Oke, kalau gitu kita pakai metode yang ini. Setelah metodenya kita peroleh, maka mulai hari ini dan besok 2 hari ke depan kita akan mendalami secara lebih intensif pilihan kita itu apa, dan membuat kajian, telaahan, tilikan lebih lanjut tentang pilihan tersebut, kira-kira konsekuensinya, akibatnya, atau dampak-dampak yang lain itu bagaimana. Jadi lebih mendalami. Kira-kira itu energi dari hari ini. Dan karena pada saat ini bulan itu membuat ini namanya T-square, di mana focal pointnya ada Lilith, dan berarti kan bulan oposisinya dengan Jupiter retro. Bulan sama Jupiter itu membawa energi yang saling melengkapi secara umum. Tapi begitu posisinya adalah oposisi, maka justru kebalikannya. Jadi mungkin kita berkonflik dengan orang yang biasanya bekerja erat dengan kita dan saling memberi. Somehow kita nggak menemukan kecocokan. Jadi butuh energi lebih untuk mencari kesepakatan. Mungkin sampai kesepakatan, mungkin juga tidak. Dan itu dikarenakan ada pihak lain. Jadi bukan di antara berdua, tapi yang berdua biasanya kan udah biasa kerjasama. Kalaupun ada perbedaan, selalu sudah tahu caranya mengatasi perbedaan tersebut. Nah, hari ini perbedaannya tidak bisa dengan mudah seperti biasa, tetapi lebih sukar karena ada pihak lain yang memberi masukan, memberi peran lebih yang agak disrupting, agak mengganggu dari kebiasaan tersebut. Dan ini menimbulkan rasa cemburu dari salah satu pihak. Cemburu tidak harus kembali romantis, tetapi seperti, kenapa kok saya yang biasanya bantu kok nggak didengerin, yang didengerin malah orang lain gitu. Orang yang satunya berpikir, ya kan memang kita udah ngerjain seperti ini, cuman kan ada baiknya mungkin kita mendengarkan orang lain selain kita. Siapa tahu itu juga berhasil. Tapi yang satunya berpikir, ya nggak mungkin berhasil lah. Enggak, siapa tahu ini berhasil, something like that. Jadi kayak ada perdebatan seperti itu hari ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pihak yang biasanya menentukan, jadi kalau kerja sama 2 orang, satu yang lebih leading, ya, lebih mengarahkan, sebenarnya dia juga punya latar belakang pemikiran yang berbeda, ya, mungkin yang tidak diketahui oleh pihak yang satunya yang biasanya bekerja sama. Dan itu sebenarnya tujuan utamanya adalah melindungi. Cocok atau tidak itu kan bukan hari ini, bukan urusannya kita melihat hari ini. Kita hari ini melihat adalah bagaimana kita mengambil keputusan tersebut, dan hasilnya baru bisa dilihat besok. Tapi yang jelas apapun itu, yang biasa mengarahkan dia punya alasan lain selain dari kebiasaan, dan yang ingin dia lakukan hanyalah melindungi agar apapun kreativitas itu bisa tetap ada dan tidak dirusak oleh orang lain. Tetapi justru yang diomongin seolah-olah dia sedang merusak kebiasaan dengan mengikut sertakan informasi dari luar, something like that. Nah, di sini kalau kita lihat
siapapun pihak yang satunya yang biasanya mengikuti ya, yang lebih mengikuti daripada mengarahkan bulannya tadi, karena dia quincunx dengan Pallas Athena, sebenarnya juga punya alasan lain yang completely different. Yang satunya berfokus pada kompetisi, yang satu berfokus pada protecting. Nah, dua energi itu tentu saja berbeda, dan oleh sebab itu barangkali sukar untuk mencari titik temu. Jadi yang satu high risk, yang satunya lagi yang lebih leading itu cenderung untuk cari jalan yang aman. But somehow kita lihat langsung di gambar tengah yang saya bilang kesepakatan lebih sukar diambil, tapi ternyata gambarnya justru cincin. Artinya somehow kesepakatan itu juga bisa dilakukan. Dan memang ada informasi lain kenapa jadi kesepakatan. Yang biasanya kesepakatan nggak usah diomongin, itu apa hebatnya diomongin. Hari ini diomongin karena memang ada informasi lain, ada unsur lain yang masuk di dalam pertimbangan. Dan ini membuat sebenarnya perubahan ini tidak mudah diterima, dan ke depan juga mungkin ada penyesuaian yang harus dilakukan, dan tidak semua pihak happy dengan penyesuaian adjustment tersebut. Itu yang saya lihat dari penggambarannya. Kalau kita lihat dari tarotnya, saya langsung lihat yang sebelah kanan. Oke, sebelah kanan itu sebenarnya adalah tentang berstrategi, yang sebenarnya kelihatan juga, but somehow memang risky banget, risky. Jadi kayaknya apapun ini, mungkin kita bulannya ya, kita yang biasanya lebih mengikuti, hari ini tidak terlalu mengikuti, dan membuat semua menjadi beresiko. Coba kita lihat dari awal. Ya, jadi memang situasinya beda. Jadi kenapa kita harus berpikir dengan cara beda? Karena situasinya juga datang berbeda. Informasinya lebih rumit dari biasanya. Dan ini kan challenge ya. Challenge-nya adalah kita cenderung untuk punya favorit dalam melakukan sesuatu. Jadi metode yang kita suka ya itu aja yang kita lakukan, tetapi kayaknya memang situasinya beda. Metode yang biasa kita ambil itu nggak terlalu cocok sepenuhnya, dan ini membuat, kalau kita lihat belakangnya nih, iya memang harus berubah, organisasinya harus diubah, karena memang hasilnya adalah ternyata kita mengambil situasi yang penuh dengan strategi. Oke, saya sekarang paham. Jadi situasinya beda, ada informasi baru datang, dan ini membuat kita menjadi agak argumentatif, terutama dengan orang yang biasa kerjasama dengan kita dan sudah punya metode tertentu. Tetapi akhirnya memang dengan situasi yang berbeda, kita nggak bisa menggunakan pendekatan yang sama. Dan memang sarannya adalah kita membuat perubahan tersebut, tapi dalam membuat perubahan tersebut itu bukannya asal berubah, enggak, tapi kita berstrategi, tetap berfokus pada keberhasilan yang paling dimungkinkan. Itu yang saya dapat. Kalau dari pesan yang terakhir dari bacaan hari ini, what and who you were yesterday makes no difference now. You are not a victim of your past. History has no power over you. Ini juga sama sih sebenarnya, walaupun bahasanya kayaknya lebih menyentuh personal matters, tapi kalau saya nangkepnya langsung adalah ya udah, yang kemarin emang caranya kemarin sesuai dan udah berhasil. Nah sekarang situasinya beda, coba deh nggak harus kita tuh nggak harus kayak kemarin setiap kali kok. Kalau ada hal yang baru ya bisa aja. Yang kemarin tuh kan sejarah, dan kita nggak perlu dikuasai oleh sejarah. Kalau orang masih berpikir bahwa metode yang itu satu-satunya cara untuk mencapai keberhasilan, maybe you need to think again, something like that. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.